fun ya, dengan pendanaan yang saya targetkan ketika itu sekitar 600 juta, ternyata juga gagal di tahun ini, di tahun 2023. Artinya tidak semua yang saya lakukan atau yang saya ikuti pitching tersebut juga berjalan lancar. Ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait tersebut. Yang perlu Anda ketahui dari tahun 2017, saya sedikit cerita dulu ya, terkait dengan pitching. Pada saat 2017 itu merupakan pitching pertama kali. Dari pitching pertama kali tersebut, saya berhasil mendapatkan pendanaan sekitar 20 juta. Sampai yang tertinggi itu pada saat pitching di program hibah kementerian juga di tahun 2022, saya berhasil menggolkan pitching dengan pendanaan 400 juta rupiah. Itu merupakan pitching terbesar yang pernah saya dapatkan selama 6 tahun keikutsertaan saya di dalam proses pitching dengan berbagai macam bentuk aktivitas. Nah, dari situ saya menangkap beberapa beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pitching maupun pitch deck ya. Nah, saya coba share screen dulu terkait dengan itu sebentar. Sudah muncul tampilannya teman-teman semua di sini? Sudah, Bapak. Munculnya apa ya? Kalau boleh saya tahu? Nasi kuning, Bapak. Oke, kalau ini sudah keluar covernya ya. Nah, ya, baik. Jadi pitching maupun pitch deck itu merupakan satu rangkaian yang jadi satu ya. Baik, hanya bedanya kalau pitching itu merupakan proses penyampaiannya. Pitching itu bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan sebuah ide dan lain sebagainya. Artinya pitching merupakan bentuk proses penyampaian gagasan kita kepada audiens. Audiens ini bisa berbagai macam ya. Kalau di dalam konteks pendidikan biasanya audiens ini itu merupakan reviewer dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kehidupan bisnis itu biasanya yang menjadi audiens kita itu adalah investor, biasanya seperti itu. Sedangkan pitch deck itu konten atau isinya. Jadi pitching merupakan proses penyampaiannya, pitch deck merupakan konten atau isi dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, dua itu secara kolaborasi akan berupaya untuk mendapatkan sebuah tujuan dari apa yang ingin kita raih di dalam pitching tersebut, yaitu berupa goal ya. Kalau kita buat semacam grafis ya atau semacam bagan, itu akan muncul sebuah bagan seperti ini. Ini harus kita pahami dulu karena di dalam sebuah pitching nanti yang harus kita tahu adalah proses atau role dari proses pitching itu sendiri. Presenter itu adalah kita. Kita ini berupaya untuk mendapatkan sebuah pendanaan. Kalau dalam pitching itu biasanya kita sebagian besar kita pasti cari dana. Nah, kemudian kita berupaya menyampaikan konten kita berupa pitch deck ya. Pitch deck ini kalau kita katakan hampir sama seperti presentasi ya. Bentuknya presentasi, hanya pitch deck ini nanti akan terbagi dua. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Baru kemudian dari pitch deck ini kita sampaikan kepada investor atau reviewer. Nah, investor atau reviewer ini biasanya melihat pertama kalau dari segi investor dia akan melihat keuntungan. Pasti yang dilihat pertama kali adalah keuntungannya. Nggak mungkin investor mau memberikan dana tanpa adanya sebuah timbal balik. Lalu kalau dari sisi reviewer biasanya yang dilihat adalah kesesuaian. Karena kalau reviewer ini biasanya dia tidak mengeluarkan modalnya sendiri, tapi mengeluarkan modal orang lain untuk diberikan pendanaan kepada Anda. Jadi biasanya kalau dalam pemikiran reviewer yang dilihat adalah kesesuaian. Nah, kesesuaian ini yang nantinya akan membuat apakah ide atau gagasan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh para reviewer ini. Nah, yang perlu Anda ketahui di dalam sebuah proses pitching, itu Anda harus paham dulu apa yang diminta oleh reviewer atau investor. Sesuaikan dulu kesesuaiannya. Baru nanti
Kalau sudah sesuai, baru akan melihat substansi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena kalau Anda tidak sesuai, pitch deck-mu tidak sesuai, kemudian gagasan idemu tidak sesuai, seperti aturan yang ada, maka tidak akan masuk substansi, langsung bisa gugur. Itu yang perlu diperhatikan terkait dengan kebiasaan ya, kebiasaan di dalam sebuah pitching yang berada pada ranah dunia pendidikan seperti kita ini. Nah, dari sebelum Anda pitching, yang harus Anda pahami pertama kali adalah kalau bisa ada riset audiensnya dulu. Riset audiens itu kalau Anda sudah tahu kira-kira Anda akan pitching dengan siapa, maka bisa dilihat dulu latar belakang secara personalnya bagaimana. Jadi karakteristik individu dari si audiens ini, dari reviewer atau investor ini, kalau Anda sudah bisa dapat namanya ya, atau siapa yang akan pitching pada Anda, sebaiknya Anda cari dulu latar belakang secara personalnya. Jadi akan kelihatan, nanti, oh ternyata orang ini karakteristiknya seperti ini. Kalau kita sedang ngobrol dengan orang ini suka dengan dicampur dengan guyonan-guyonan misalnya. Nah, maka di situ Anda bisa manfaatkan informasi tersebut untuk bisa dimasukkan ke dalam proses pitching Anda. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah dilihat latar belakang secara organisasi dari reviewer atau dari investor yang akan kita tuju. Kalau di dalam konteks investor misalnya, maka dilihat biasanya orang ini tuh menginvestkan dananya itu pada industri atau sektor apa biasanya. Nah, di situ Anda bisa lihat, kalau ternyata orang internal misal di industri kreatif ternyata ya, kebiasaannya yang mereka danai adalah sektor-sektor industri kreatif. Maka fokuskan di situ. Nah, itu akan memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan sebuah pendanaan. Lalu, pada kondisi seperti apa biasanya investasi diprioritaskan? Dilihat, kalau dalam konteks pendanaan ya, ada beberapa investor atau beberapa reviewer yang juga melihat, oh kalau kebiasaan reviewer A misalnya, untuk kebiasaan dari investor ini, dia suka menginvestkan pada pada kondisi usaha atau ide yang sudah berjalan, misalnya begitu. Jadi dia jarang menginvestkan dananya untuk ide yang yang belum berjalan, artinya dari nol. Nah, dia suka yang sedang bisnis berjalan misalnya. Nah, karena itu merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya bisa Anda manfaatkan terkait dengan pitching yang akan Anda lakukan. Lalu yang ketiga, dilihat dari rekam jejak dari investornya atau rekam jejak dari reviewer misalnya. Dilihat kalau misalnya Anda sudah tahu ya ini catatannya adalah kalau Anda bisa tahu audiensnya siapa atau yang akan ikut pitching siapa. Itu catatannya di situ. Nah, kalau Anda sudah tahu rekam jejak dari investor ini, Anda bisa dengan mudah kira-kira memainkan memainkan poin-poin pada saat Anda pitching sehingga nanti pitching Anda bisa dianggap menarik oleh investor atau reviewer yang akan Anda ikuti pitching tersebut. Nah, itu pentingnya riset audiens. Nah, ketika kita memahami sebuah halayak atau audiens yang akan kita minta ya dananya ya, istilahnya kan begitu ya. Nah, maka kita akan punya satu nilai tambah, yaitu bisa memaparkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Itu yang terpenting terkait dengan riset audiens. Artinya harus tahu dulu. Nah, saya akan masuk ke cara bikin pitch deck dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya selama ini dan juga saya tambahkan dari beberapa referensi. Nah, di dalam sebuah pitch deck, ini pitch deck berarti bicara mengenai konten ya, bicara mengenai konten atau isi dari apa yang akan kita sampaikan. Ini harus Anda pahami bahwa pitch deck bukan sekedar informasi yang Anda disampaikan, tidak, bukan hanya sekedar informasi, tapi ini bicara mengenai kolaborasi. Karena kalau Anda masih beranggapan pitch deck hanya berupa penyampaian informasi dari tim Anda, maka pasti nanti yang terjadi hanya kebanyakan satu arah. Artinya kebanyakan bagaimana Anda menyampaikan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang mereka inginkan. Ini yang harus Anda pahami. Pitch deck hampir sama dengan presentasi, tapi lebih menekankan pada kolaborasi. Jadi berbicara mengenai apa dan Anda. Artinya membicarakan mengenai apa yang saya inginkan dan yang mereka inginkan. Nah, itu yang harus ada dalam pitch deck.
Karena kalau Anda cuma bicara mengenai apa yang Anda inginkan, mereka pasti akan beranggapan, wah, apa namanya, konten dari orang ini nih terlalu individualis atau tidak mengedepankan kolaborasi. Itu yang penting di dalam sebuah pitch deck. Nah, saya tangkap ada 4 terkait dengan pitch deck yang harus Anda pahami. Pertama ada durasi. Durasi ini waktu kira-kira ya, di pitch deck yang Anda buat nanti, durasinya akan memakan waktu berapa lama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan urgensinya. Pitch deck ini Anda buat dengan keterdesakan seperti apa? Apakah memang mendesak? Apakah memang ternyata ini bisa dilakukan tanpa adanya sebuah pendanaan dan lain sebagainya? Itu urgensinya. Kemudian yang ketiga adalah tim. Tim ini berkaitan siapa saja orang yang nantinya akan terlibat di dalam pelaksanaan ide atau gagasan yang Anda ajukan nanti. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah sistematis. Sistematis ini berarti kesesuaian ya, kesesuaian urutan penyampaian, kesesuaian menyambung antara apa namanya, bagian pitch deck 1 dan berikutnya dan selanjutnya lagi, itu benang merahnya kelihatan. Sehingga tidak terkesan lompat-lompat. Walaupun urgensinya sudah dapat, tapi ternyata Anda dianggap tidak sistematis ya. Kok orang ini setelah ngomong ini balik lagi ke sini, terus kemudian next ke sini lagi. Nah, ini bagaimana alur berpikirnya? Itu menunjukkan kegagalan di dalam logika berpikir kita ketika kita membuat ketika kita menyampaikan sebuah gagasan. Itu yang penting dari 4 ini. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari durasi. Durasi ini berarti nanti Anda harus mengkira-kira ya, kira-kira di dalam sebuah pitch deck yang saya buat, ini membutuhkan penyampaian atau membutuhkan proses pitching berapa lama. Nah, biasanya terbagi 2 untuk durasi di dalam sebuah pitching itu. Ada yang dinamakan dengan durasi singkat. Ini biasanya peserta pitching-nya banyak. Jadi bukan hanya Anda saja, tapi akan banyak sekali pihak-pihak lain yang akan ikut di dalamnya yang menunggu giliran untuk pitching dengan apa namanya, dengan investor maupun dengan reviewer. Nah, biasanya pitching awal ini durasinya sangat singkat, 7 sampai 10 menit saja. Ini biasanya merupakan pitching tahap awal di mana investor atau reviewer tuh biasanya mencari dulu kira-kira apa yang dianggap menarik dalam waktu singkat. Itu dulu, durasi singkat. Nah, pada saat penyusun durasi pitching pitch deck durasi singkat 7 sampai 10 menit ini nanti ada beberapa yang nantinya harus Anda reduksi. Karena memang menyampaikan 7 sampai 10 menit itu lebih challenging ya dibandingkan Anda menjelaskan 30 menit. Karena di dalam durasi singkat, Anda akan menyampaikan berbagai macam seluruh informasi yang bisa dikemas dalam waktu singkat untuk bisa menarik perhatian tanpa menghilangkan apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan. Itu yang susah di sini, pada durasi singkat. Kemudian yang kedua, pada durasi panjang. Durasi panjang ini biasanya sudah tahap lanjut ya, bukan tahap perkenalan. Artinya peserta pitching-nya ini hanya kita biasanya. Dan itu akan mendetailkan berbagai macam detailing yang mereka butuhkan. Artinya kalau sudah biasanya tahap lanjut ini, reviewer atau investor sebenarnya sudah tertarik dengan konsep awal ide atau gagasan bisnis Anda. Hanya kemudian nanti perlu detailing lagi untuk diketahui apakah bisa kita terima atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya di dalam tahap lanjut. Karena itu Anda pastikan ketika pitching yang akan nantinya Anda ikuti, itu apakah durasi pendek atau durasi panjang. Itu yang harus Anda perhatikan pertama terkait dengan mengkonsep sebuah pitch deck. Lalu yang kedua, bisa berkaitan dengan timmu, my team. My team ini merupakan sebuah salah satu apa namanya, salah satu nilai plus ya, ketika orang yang ada di dalam tim Anda ini sudah punya pengalaman dan sudah punya nama. Itu memudahkan untuk edifikasi di dalam sebuah pitching. Jadi di dalam my team ini siapa melaksanakan apa? Itu harus kamu bahas dulu. Jadi nantinya tim yang ada di dalam tim orang-orang yang ada pada tim saya ini mereka akan melakukan apa? Siapa yang melakukan apa? Sehingga nanti jelas pembagian tugasnya pada saat pelaksanaan bagaimana. Lalu kemudian siapa orang itu? Siapa orang itu? Karena begini ya, di dalam
Indonesia ya, di dalam masyarakat Indonesia itu masih ada sebuah istilah dengan melihat itu terkait sebuah proyek ya, itu melihat siapa yang melakukan. Kecenderungannya masih seperti itu, bukan apa yang sudah dia lakukan. Itu yang penting. Jadi kalau Anda di tim Anda misalnya nih, timmu ini sudah ada yang berprestasi mendapatkan ini, sudah sering mengikuti ini, itu akan menjadi nilai tambah terkait dengan kebiasaan di masyarakat kita. Karena kecenderungan masyarakat kita itu melihat siapa sih sakjane orang ini, bukan apa yang sudah dilakukan. Karena itu yang harus Anda perhatikan, Anda tonjolkan beberapa tim Anda. Kalau misalnya ini tim ya, tim Anda itu sebenarnya dia kepakarannya di mana? Atau siapa orang ini? Kenalkan orang ini. Itu terkait dengan my team. Nah, lalu kemudian berikutnya kita masuk ke dalam urgensi atau keterdesakannya. Keterdesakan ini dengan cara menunjukkan peluang. Di dalam pitch deck, sampaikan bahwa kalau ini tidak dilakukan, itu akan mengakibatkan apa? Apa yang hilang? Nah, artinya Anda harus menunjukkan potensi-potensi apa yang hilang jika kolaborasi tidak dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan bisa juga Anda kaitkan dengan kompetitor misalnya. Nah, ini misalnya begini ya, di dalam sebuah pitching. Pada saat Anda menunjukkan potensi yang memungkinkan hilang jika ini tidak terjadi, maka biasanya orang reviewer atau investor tersebut biasanya akan timbul, waduh iya ya, ini kalau tidak segera saya ambil, ini bisa hilang ini peluang ini. Sama kayak kita melihat diskon. Diskon itu kan ingin menunjukkan hasrat bahwa kalau ini tidak saya ambil hari ini, itu kemungkinan besar besoknya tidak diskon segini. Artinya peluang yang akan kita dapat di hari itu bisa hilang jika kita tidak ambil sekarang. Nah, itu yang harus Anda tunjukkan di dalam sebuah pitch deck-mu. Jadi apa yang nantinya tidak akan Anda dapatkan atau yang hilang jika Anda tidak menerima pengajuan pendanaan dari program yang saya buat. Nanti bisa diambil kompetitor loh, misalnya seperti itu. Nah, itu tunjukkan hal-hal yang sifatnya bisa menghilangkan sebuah potensi kerjasama yang menarik dari apa yang Anda tawarkan. Nah, berikutnya, kamu tunjukkan apa yang didapat jika ini diambil oleh investor. Jadi, ketika Anda menyampaikan di dalam sebuah pitch deck-mu, tunjukkan bahwa ini loh yang akan kita dapatkan dari hasil kolaborasi yang akan kita lakukan. Sehingga nantinya orang tersebut sudah punya gambaran. Karena urgensi atau keterdesakan ini harus memunculkan sebuah bukti yang sekiranya konkret ya, bisa dibayangkan. Artinya bisa jelas ditangkap oleh reviewer ataupun ditangkap oleh investor agar nantinya apa yang Anda tawarkan tersebut sudah bisa mereka bayangkan di dalam diri mereka. Nah, karena itu sifatnya harus konkret, harus tunjukkan dengan jelas ukurannya dan lain sebagainya. Nah, karena kalau Anda tidak sampai pesan tersebut tidak sampai ya ke dalam review atau investor dan mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan didapat, otomatis mereka tidak akan menangkap keterdesakan dari apa yang Anda tawarkan. Itu yang penting di dalam sebuah urgensi keterdesakan. Karena orang biasanya akan bertindak atau biasanya akan memutuskan untuk mengambil karena ada keterdesakan di dalam dirinya. Itu terkait dengan urgensi. Tunjukkan peluang-peluang yang ada pada gagasan yang kamu terima dalam pitch deck yang akan kamu lakukan nanti. Nah, berikutnya kita bicara di dalam sebuah sistematis. Nah, sistematis ini kan berarti logika berpikir yang nyambung ya, mulai dari start di awal sampai dengan terakhir. Harus Anda munculkan di dalam harus Anda rajut ya, dalam sebuah benang merah yang nantinya ketemu antara bagian satu sampai bagian lainnya. Sehingga nanti orang yang mengikuti pitching-mu, itu nanti dia akan punya sebuah logika berpikir yang juga akan memudahkan audiens. Jadi gampang nyambung. Kalau di dalam presentasimu nanti lompat-lompat dan membuat audiens nanti tidak tidak
bisa meramu ya, kira-kira setelah ini mau ngapain, setelah ini mau kemana. Nah, itu akan juga mengurangi potensi pendanaan yang Anda terima. Karena itu harus sistematis. Dan semua itu bermula dari pengenalan ide bisnis. Yang pertama itu ide bisnisnya yang Anda sampaikan seperti apa. Buat dalam bentuk yang simpel ya. Nanti akan saya berikan contoh pitch deck yang sudah saya buat untuk pitching di tahun lalu. Nanti saya coba sampaikan kepada Anda. Lalu kemudian pada saat Anda sudah selesai mengenalkan ide bisnis ya, ini artinya judul ya, judul program kalau pengenalan ide bisnis. Masuk ke fakta permasalahan. Nah, fakta permasalahan ini harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada, situasi yang sebenarnya, bukan hanya sekedar curhat. Nah, kebanyakan kegagalan dari menyampaikan sebuah fakta permasalahan itu karena tidak dibarengi dengan fakta. Artinya yang kita ceritakan dalam pitch deck kita itu hanya berupa curhatmu saja, curhat kita, tanpa menunjukkan bahwa ini buktinya di mana kalau Anda bilang begini. Anda bilang seperti ini kata siapa? Atau di mana ini terjadi? Nah, kalau Anda tidak bisa menyampaikan itu, maka Anda itu dianggap kamu nggak punya data, kamu hanya sekedar curhat saja, tanpa melihat dari mana data tersebut berasal. Nah, karena itu perlu kamu Anda paparkan fakta-fakta permasalahan yang berkaitan dengan tercapainya ide bisnis atau gagasan yang Anda eee, buat. Itu yang penting di dalam fakta permasalahan. Nah, baru ketika fakta permasalahan tadi sudah didapat ya, sudah aktual, sudah berdasarkan bukti-bukti yang apa namanya, bukti-bukti yang ada, sumber-sumber yang valid dan lain sebagainya, baru kamu tawarkan solusinya. Nah, dari fakta permasalahan tadi, solusinya apa? Nah, itu ada solusi tersebut harus turunan dari ide bisnis yang Anda gagas. Jadi karena ada fakta permasalahan ini, maka saya menciptakan solusi yang seperti ini loh. Ini solusi saya. Nah, ketika mendapatkan solusi, maka audiens akan mendapatkan jawaban dari fakta permasalahannya. Artinya, oh ternyata fakta permasalahan ini bisa menjadi sebuah peluang jika ada solusi yang seperti ini. Itu yang harus disampaikan benang merahnya. Lalu kemudian baru jelaskan pasarnya. Pasarnya ini adalah di mana nanti gagasan atau ide bisnis Anda ini akan Anda tuangkan. Anda sasar siapa pasarnya? Apakah pasar tersebut di dalam lingkup mana, misalnya dalam lingkup target audiens skala menengah ke bawah, misalnya kalau dari lihat kondisi ekonomi ya, atau kalau dari umur dilihat ini maksudnya ke remaja atau ke mahasiswa atau apa misalnya begitu. Nah, baru nanti kemudian ketika Anda sudah paparkan mengenai pasarnya, baru nanti masukkan produk atau jasa yang konkret yang sudah akan Anda buat. Jadi ide bisnis ini kalau di awal ya, pengenalan ide bisnis ini hanya pemaparan sebuah konsep ya. Baru kemudian setelah Anda tahu faktanya, Anda berikan solusi dan Anda sampaikan pasarnya, baru munculkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, itu merupakan logika berpikir yang biasanya eee, lebih mudah untuk dicermati oleh audiens. Nah, setelah Anda paparkan produk dan jasamu, termasuk kelebihannya dengan kompetitor dan lain sebagainya, baru masuk ke keberlanjutannya. Ini nanti setelah setelah ini saya danai dan lain sebagainya, maka nanti keberlanjutannya seperti apa? Jangan sampai nanti setelah eee, produk jasamu sudah kamu buat, sudah didanai, terus nggak ada keberlanjutannya. Itu akan menyebabkan audiens atau reviewer akan berpikir ulang, "Lah kok cuma sampai ini aja? Kok cuma sampai stop pada pendanaan saja? Terus habis itu bagaimana manajemen resikonya? Terus bagaimana jika ini tidak terlaksana? Bagaimana jika ini ada hambatan dan lain sebagainya?" Itu harus Anda paparkan di dalam keberlanjutan. Sehingga nanti keberlanjutan ini merupakan sebuah bagian di dalam plan alternatif ya. Artinya ada rencana alternatif, plan A, plan B, plan C, plan D pada setiap kondisi ketika pendanaan sudah diberikan. Karena pada dasarnya reviewer atau investor tersebut ingin dana yang sudah dikeluarkan itu bukan hanya bermanfaat untuk Anda, tapi juga untuk kembali lagi untuk dari segi investor apa yang nantinya yang akan kita dapat. Jadi bicaranya kalau kita bicara mengenai pitching,
maka bukan hanya keuntungan Anda, tapi apa yang akan didapat dari keuntungan untuk kita berdua, untuk kedua belah pihak. Itu terkait dengan keberlanjutan. Lalu yang nomor 7, ini bicara mengenai kompetitornya. Kompetitor ini Anda perjelas lagi. Kalau Anda produk jasamu begini, saingannya akan pada dengan siapa? Itu yang harus dipahami. Nah, kompetitor itu biasanya kamu paparkan dalam bentuk grafis saja. Grafis lebih mudah yang bisa melihat perbandingan apple to apple ya, antara produk atau jasa yang kamu keluarkan dengan eh, produk kompetitor yang sesuai. Nanti bisa dilihat, nanti akan saya paparkan di contoh pitch deck saya. Lalu kemudian yang terakhir adalah pembiayaan. Jelas ya, kalau dengan ini maka pembiayaan inilah yang nantinya akan sangat dicermati. Jadi prinsipnya begini di dalam sebuah pitching. Ketika orang reviewer atau investor pertama akan melihat konsep gagasan ide bisnismu secara garis besar dulu. Secara garis besar, oh oke nih menarik. Maka dia pasti akan lihat detailingnya. Detailing ini berada pada sisi substansi. Jadi ketika konsep sudah dapat, maka investor biasanya akan masuk ke substansi. Ketika substansi sudah dirasa oke, maka akan masuk ke pembiayaan. Karena pembiayaan ini pasti akan ada di terakhir. Karena pembiayaan ini merupakan sebuah proses yang cukup rumit ya, cukup rumit sehingga dia pasti ditaruh di belakang ketika substansi dan konsep awalnya sudah dianggap bagus, maka baru mereka akan bicara mengenai pembiayaan. Nah, biasanya di situ akan ada deal-dealan nih. Kira-kira berapa dana yang akan dikucurkan, kemudian bagaimana bentuk kesepakatan pembagiannya sampai dengan apa yang nanti kamu janjikan di setiap rencana-rencana yang kamu buat. Nah, itu biasanya akan masuk di dalam tahap terakhir, yaitu tahap pembiayaan. Nah, ini berkaitan dengan pitch deck-nya. Jadi kalau dilihat dari tadi, dari yang apa saya paparkan, yang perlu diperhatikan ada 4. Pertama terkait dengan durasi. Durasi itu untuk melihat jangan sampai pada saat di tengah-tengah pitching Anda di-cut misalnya. Kalau kamu terlalu lama, kita anggap terlalu lama kamu ya, maka cukup sekian. Nah, itu akan menimbulkan kesan yang buruk kalau kita sampai di-cut di tengah-tengah presentasi. Artinya apa yang kita sampaikan belum sepenuhnya mereka terima. Itu terkait dengan durasi. Yang kedua tadi tim ya, tim. Dijelaskan timmu itu siapa, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga urgensinya. Nah, urgensi ini harus kamu munculkan utamanya pada durasi pitching yang singkat. Karena memang singkat, maka yang perlu diutamakan adalah urgensinya dulu sebelum masuk ke dalam sistematika detailnya. Dan yang keempat, sistematika penyampaiannya. Sehingga nanti di dalam sebuah pitch deck-mu, ini biasanya kalau sudah sistematik ini sudah bicara mengenai yang durasi panjang ya, maka kamu paparkan dengan sesuai urutan ya, atau sesuai dengan apa yang ingin Anda paparkan. Yang penting ada benang merah satu dengan yang lainnya, dan tidak lompat antara satu dengan bagian yang lain, sehingga tidak terkesan berantakan. Itu yang harus dipahami terkait dengan logika berpikir di dalam proses pitch deck. Nah, lalu sekarang saya akan masuk ke dalam pitching-nya. Itu tadi pitch deck. Sekarang kita bicara mengenai pitching. Pitching ini berarti proses pelaksanaannya ya, proses pelaksanaan dari sebuah pendanaan, upaya untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kalau pitching ini jelas ya, yang diperhatikan oleh investor tuh hanya kamu dan kamu atau timmu. Itu yang pasti akan mendapat perhatian khusus dari investor atau reviewer, karena mereka akan mengeluarkan dananya untuk kamu. Jadi yang harus diperhatikan adalah kamu dan kamu. Itu yang perlu diingat. Nah, biasanya kalau yang dilihat adalah nantinya adalah diri kita ya, maka kita pertama kali yang harus Anda siapkan itu berkaitan dengan apa yang bisa dilihat secara visual. Karena apa yang bisa dilihat oleh orang lain, itu pasti adalah visualmu atau yang kamu tampakkan dalam diri kamu sendiri. Nah, apa yang bisa dilihat? Ya cara berpakaian. Itu yang pertama kali dilihat oleh orang atau reviewer atau investor. Nah, kalau Anda sudah menimbulkan kesan buruk dari cara Anda berpakaian ya pada saat Anda mengikuti pitching,
maka jangan harap nantinya proses pitching akan berjalan lancar. Karena begini, ketika first impression ketika melihat kamu ya, kemudian mereka merasa tidak tidak cocok, "Aduh kok kok arek ini kok mau pitching kok nggak kok gini ya pakaiannya," misalnya begitu. Maka di dalam diri diri reviewer atau di dalam diri, investor tersebut, dia akan muncul mental block. Jadi sudah mulai muncul apa yang Anda ingin sampaikan berikutnya, mereka sudah punya timing-nya. Artinya sudah beranggapan bahwa, "Waduh kamu ini nggak niat kayaknya." Nah, ketika sudah mulai timbul seperti itu, maka apa yang Anda sampaikan akan lebih susah masuk ke dalam, pikiran mereka. Karena itu cara berpakaian benar-benar harus Anda perhatikan dulu. Mulai dari, apa namanya, caramu berdandan, kemudian caramu menvisualkan dirimu pada saat mengikuti proses pitching, itu menjadi, hal yang akan mereka perhatikan pertama kali. Karena memang manusia melihat dari apa yang dia bisa lihat dulu. Nggak mungkin orang bisa pertama kali melihat itu melihat dengan, materi yang akan kamu bawakan, tidak. Pasti dia melihat visualmu dulu. Nah, baru kemudian ketika Anda cara berpakaian oke, baru kemudian masuk ke dalam penguasaan materi, yang dilihat pasti itu. Penguasaan materi ini dasar dari sebuah keberhasilan presentasi. Artinya, ini merupakan penentuan ya, penguasaan materimu, dan harus sudah di luar kepala. Jangan sampai pada saat Anda menyampaikan sebuah, gagasan, masih ada yang Anda lupa misalnya, atau Anda yang masih ketika tanya jawab di dalam proses pitching Anda masih bingung ini mau dikemanakan. Nah, itu nggak boleh terjadi. Karena penguasaan materi ini merupakan syarat mutlak untuk bisa mendapatkan pendanaan. Nah, di dalam proses pitching, seahli apapun Anda, presentasi ya, atau seahli apapun Anda, mampu menyampaikan sebuah, ide-ide atau gagasan, itu akan percuma jika Anda keluar dari materi yang sudah Anda persiapkan. Artinya jangan sampai pitch deck yang kamu buat tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Itu menunjukkan kegagalan sebuah penguasaan materi. Nah, ketika Anda eh, tidak bisa menguasai materi ini, maka kemungkinan besar pasti Anda akan tidak dapatkan pendanaan tersebut. Karena itu Anda harus pahami di luar kepala. Nah, apalagi bagi Anda yang belum terbiasa presentasi misalnya, belum terbiasa melakukan pitching. Nah, maka ini harus menjadi, apa ya, effort yang lebih terkait dengan penguasaan materi ini, sehingga nantinya Anda bisa menyampaikan, pitch deck ini pada proses pitching yang memuaskan. Karena kalau Anda sudah tidak terbiasa, pitching, tidak terbiasa presentasi, tidak, terbiasa negosiasi, kemudian juga tidak paham materi, wah, sudah pasti itu, kegagalannya combo ya. Jadi sudah, berlipat-lipat kegagalan dari, proses pitching tersebut. Nah, lalu kemudian struktur penyampaian presentasinya juga harus, sistematis. Artinya jangan bertele-tele, kemudian, jangan berputar-putar ya, kalau menjelaskan tuh jangan, muter-muter dari apa yang sudah kamu sampaikan di depan, kemudian loncat ke belakang, terus ke tengah lagi, ke belakang lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda tidak siap secara materi. Nah, untuk bisa menghindari, kegagalan penguasaan materi dan menghindari sebuah kesalahan penyampaian presentasi, maka hindari perubahan mendadak. Sangat penting sekali kita menghindari perubahan mendadak, karena itu akan menimbulkan sebuah potensi untuk bisa menyebabkan kita tidak sistematis. Karena biasanya kan ketika kita mau presentasi ya, atau, mau pitch deck, biasanya di menit-menit akhir tuh, muncul sebuah ide, "Wah, kayaknya yang tadi ini kemarin kita kurang di sini. Oh, kayaknya ini yang salah yang kemarin. Harusnya begini kayaknya yang benar." Nah, hal-hal seperti itu hindari. Artinya, walaupun Anda menemukan ada kesalahan sedikit di dalam sebuah pitch deck-mu, tapi karena itu sudah masuk ke dalam, proses akan pitching, jangan dirubah. Karena itu justru akan mengakibatkan sebuah, kegagalan sistematika penyampaian. Biasanya kan terjadi seperti itu. Karena itu perubahan terkait dengan konten, perubahan terkait dengan pembagian kerja, perubahan terkait tim, itu jangan sampai terjadi pada saat Anda
akan melakukan pitching. Karena itu akan bisa menyebabkan kegagalan dalam penyampaian sistematika penyampaian presentasi. Itu terkait dengan pitching. Lalu kemudian yang berikutnya adalah seni komunikasi. Nah, karena memang di dalam proses pitching ini yang setelah visual, kemudian setelah sistematika penyampaian dan lain sebagainya, maka yang terpenting adalah seni komunikasi. Jadi kapan Anda sekiranya bisa mengkombinasikan verbal dan nonverbal, misalnya. Kapan Anda harus bisa hanya nonverbal saja untuk menyampaikan sebuah gagasanmu. Itu nanti perlu Anda perhatikan dan timbulkan beberapa pertanyaan yang bisa membuat reviewer atau investor bisa bertanya-tanya terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Itu lebih baik lagi. Artinya ada kombinasi verbal dan nonverbal. Verbal ini bahasa-bahasa lisan ya. Nonverbal ini gestur-gestur tangan. Seperti pada saat Anda presentasi kan nggak mungkin diam saja. Nggak mungkin Anda hanya seperti patung kemudian berbicara tanpa adanya sebuah gerakan nonverbal. Nah, kombinasi verbal dan nonverbal ini yang nantinya akan menambah daya tarik dari pitching yang Anda lakukan untuk investor-investor yang melihat. Itu terkait dengan seni komunikasi dari kombinasi verbal dan nonverbal. Lalu perhatikan para bahasa. Para bahasa ini berkaitan dengan kecepatan berbicara. Jadi jangan terlalu cepat, kemudian jangan juga terlalu lambat. Dipahami kira-kira untuk durasi yang sekiranya ada 7 menit misalnya ya, pitching-nya. Maka Anda perhatikan, saya harus berbicara seperti apa agar saya bisa sesuai untuk menyelesaikan informasi-informasi yang akan sampaikan pada pitching yang durasi singkat tadi misalnya. Lalu kemudian bisa kamu perhatikan juga nada tinggi dan nada rendah. Jangan pada saat penyampaian semuanya datar. Kalau semuanya datar, pasti reviewermu nanti ngantuk, investormu nanti ya tambah nggak ngereken kamu dan lain sebagainya. Karena itu harus diperhatikan dari nada tinggi dan nada rendah atau intonasi ya. Lalu volume suara. Perhatikan volume suaramu itu ketika kamu menyampaikan, apakah karakteristikmu itu cempreng atau karakteristikmu itu yang serak-serak bahasa atau bagaimana? Sehingga nanti akan bisa kesesuaian dari volume suara yang kamu buat. Kalau kamu misalnya cempreng ya suaranya, dan kemudian dari ketika kamu presentasi latihan, kok ternyata kalau saya dengan volume suara yang tinggi, ini kok kayaknya nggak cocok ya, maka kamu bisa sedikit pelankan atau turunkan. Nah, karena dari volume suara itu juga akan bisa berdampak pada kegagalan sebuah pitching. Lalu kemudian kalau warna suara ini berkaitan dengan di segi mana penekanan-penekanan yang kamu lakukan untuk bisa mendapatkan suara yang suara yang sekiranya bisa memunculkan sebuah kayak gini misalnya. Ketika Anda tengah-tengah presentasi kemudian mau closing misalnya. Jadi dari proses presentasi yang sudah saya paparkan, maka nantinya ini akan mencetak kolaborasi yang berhasil antara pihak saya dan pihak Anda. Nah, itu menunjukkan sebuah warna suara yang sekiranya nantinya akan membawa mereka ke dalam sebuah situasi komunikasi yang kamu harapkan. Artinya mereka bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa, wih, memang timmu ini bagus dari cara penyampaiannya. Itu terkait dengan para bahasa. Lalu kemudian kuasai situasi komunikasi. Nah, situasi komunikasi ini biasanya cukup susah untuk kita kuasai karena kita biasanya kalau pitching itu berada pada tempatnya si dia atau berada pada rumahnya atau markasnya lah. Artinya bukan berada pada tempat yang biasanya kita kuasai. Nah, itu cukup susah. Nah, yang harus diperhatikan dari situ, itu adalah waktu pertama. Dilihat di dalam pada saat situasi komunikasi forum nanti tempatnya di mana misalnya, di kantornya dia misalnya, atau di mana. Itu dilihat, waktu yang harus Anda paparkan harus benar-benar sesuai dengan apa yang Anda rencanakan.
Jadi kalau Anda rencanakan presentasi saya, ini adalah 10 menit, ini presentasinya selesai, kemudian 10 menit negosiasi, kemudian 10 menit nanti closing. Nah, kalau Anda sudah merencanakan seperti itu, benar-benar perhatikan waktunya agar Anda bisa menguasai situasi komunikasi. Jangan sampai nanti justru yang menguasai situasi komunikasi tersebut itu adalah pihak dari orang yang berupaya untuk Anda dapatkan dananya. Nah, ketika nanti ternyata mereka yang menggiring di dalam sebuah situasi komunikasi forum tadi, maka akan lebih susah untuk kita untuk bisa menyampaikan beberapa poin yang sudah kita siapkan. Artinya kita yang digiring. Nah, karena itu nanti sebisa mungkin harus Anda yang menggiring situasi komunikasi yang terjadi pada saat pitching. Nah, itu berkaitan dengan waktu tadi, audiens itu sendiri dan alat-alat bantu. Nah, alat-alat bantu ini bisa berupa pitch deck-mu, itu alat bantu. Kemudian screen-nya itu juga alat bantu. Jadi benar-benar lihat, manfaatkan semua yang ada di situ untuk bisa Anda kuasai situasi komunikasi yang Anda harapkan. Nah, lalu berikutnya yang keempat, ini juga tidak kalah penting, pahami daerah buta Anda. Daerah buta itu kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan pada saat Anda presentasi. Nah, kebiasaan ini biasanya tidak kamu sadari. Ada yang merasa pada saat ada orang yang ketika presentasi biasanya dia kakinya goyang-goyang misalnya ya, kanan ke kiri. Terus kemudian ada orang yang presentasi misalnya, ketika dia presentasi suka garuk-garuk sikut dan lain sebagainya. Nah, itu adalah daerah buta. Nah, daerah-daerah buta itu harus kamu pahami, dan yang sekiranya itu menimbulkan sebuah kesan negatif harus kamu hilangkan. Itu yang agak sedikit susah kita lakukan, tapi jika kita bisa menghilangkan daerah buta tersebut, maka akan mengurangi kegagalan dari pitching yang akan kita lakukan. Nah, itu terkait dengan daerah buta. Artinya, daerah buta ini bisa kamu dapatkan atau bisa kamu sadari dengan cara latihan. Kamu latihan presentasi, latihan pitching misalnya dengan satu timmu, kemudian suruh mereka lihat, kira-kira pada saat saya presentasi, kebiasaan buruk saya itu apa? Yang menimbulkan kesan negatif. Nah, itu nanti suruh mereka perhatikan, setelah selesai sampaikan, "Oh, kamu tuh kalau presentasi, itu kecenderunganmu badanmu goyang-goyang ke kanan ke kiri loh. Itu bikin orang yang lihat tuh nggak enak." Nah, itu harus kamu perhatikan dan kamu latihan lagi sehingga daerah butamu itu benar-benar hilang. Nah, itu terkait dengan pitching-nya. Pitch dan pitching ini saya sampai jam berapa ya, Mas Anji? Jam 10, Pak. 10 Oke, lebih. ada waktu sekitar jam 10, berarti kurang 8 menit ya? 10 lebih 5, Pak. Oh, 10 lebih 5, baik. Nah, sekarang saya coba sampaikan terkait dengan pitch deck yang saya buat, yang saya lakukan pada saat saya ikut pitching di Tangerang, Jakarta ya, dengan kementerian. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Coba, Pak. Oke. Nah, ini saya coba juga paparkan sistematika dalam penulisan pitch deck yang saya buat. Ini judulnya pengenalan ide bisnis atau konsep besarnya yang saya tawarkan kepada Kemendikbudristek, Ristek, itu saya membuat usulan kolaborasi mencetak karakter multikultural. Nah, dari kolaborasi mencetak karakter multikultural ini, kemudian saya cari apa sekiranya yang bisa membuat reviewer yang nantinya yang akan mereview saya itu nanti akan gampang ingat. Sehingga dari situ saya buat singkatan yang dinamakan dengan 2KM, 2 kilometer. Nah, 2KM itu diambil dari nama depan, huruf depan dari kolaborasi ada K, mencetak M, karakter K, kemudian multikultural M. Artinya ada KM-KM. Sehingga pada saat itu saya membuat singkatan dinamakan dengan 2KM. Dan ternyata berhasil. Itu ternyata berhasil memudahkan reviewer saya atau orang yang mereview pitch deck saya untuk kemudian mengingat-ingat terus sampai akhir.
dan cara ini cukup berhasil. Nah, karena itu pada saat Anda pengenalan ide atau konsep bisnis, itu harus kamu buat apa yang sekiranya mudah untuk diingat oleh reviewer. Itu yang pertama. Lalu kemudian saya paparkan fakta permasalahannya. Nah, fakta permasalahan yang ada ini tahun 2022 kemarin ya, pada saat saya mengumpulkan pitching pendanaan sebesar 400 juta rupiah, itu saya memaparkan fakta-fakta permasalahan yang dari program yang saya paparkan. Program saya intinya belajar mengenai kolaborasi. Dengan kolaborasi kita bisa mencetak karakter multikultural. Itu adalah garis besarnya. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam sebuah permasalahan bahwa kita tahu sendiri ya, Unpad itu kan mengedepankan nilai moral, akademik budaya, dan karakter bangsa. Itu adalah titik poin dari visi misi. Saya ambil dari situ. Artinya dari segi multikultural sudah dapat dari fakta permasalahan. Kedua, program studi ilmu komunikasi di mana prodi saya berada ya, itu sudah mulai membangun lingkungan multikultural dengan adanya mata kuliah komunikasi lintas budaya, dengan adanya komunikasi sosiologi komunikasi, media and cultural study. Nah, itu menunjukkan bahwa saya di prodi kami sudah melakukan itu. Dan didasari dengan adanya 1.900 mahasiswa aktif, maka kolaborasi yang kami rencanakan itu akan sangat besar potensinya karena ada sebanyak mahasiswa 1.900 mahasiswa aktif tersebut. Nah, ini adalah kondisi dari yang terjadi sesuai fakta. Baru kemudian saya masukkan. Tapi nyatanya dengan kondisi yang saya fakta tadi, dengan melihat program MBKM yang masih baru ini, membuat mahasiswa dan dosen masih sangat minim partisipasinya di dalam sebuah bentuk aktivitas luar kampus. Artinya ya, walaupun kita mahasiswanya banyak, kemudian kita sudah melakukan multikultural dan sebagainya, tapi karena memang program ini masih baru, sehingga kondisi mahasiswa dan dosen itu sangat minim aktivitas luar kampusnya. Saya paparkan ke dalam sebuah tabel. Ini tabelnya sebenarnya nggak sedikit ini banyak, hanya saya contohkan sedikit. Tabel yang paling kiri ya, yang ada angka-angka itu menunjukkan kondisi sekarang, artinya kondisi pada saat tahun 2022. Nah, pada saat itu jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar di kampus lain di prodi Ilkom hanya cuma 6. Mahasiswa magang di luar kampus MBKM ini ya, itu cuma 10, artinya sedikit. Nah, karena itu saya membuat sebuah target di dalam sebuah program saya bahwa nanti ketika nanti kita mendapatkan pendanaan, maka kita akan berupaya untuk bisa dari yang awalnya 6 pertukaran mahasiswa, kemudian kita naikkan menjadi 20. Nah, kita paparkan seperti ini untuk bisa tahu bahwa memang rencana kita terprogres dari fakta permasalahan itu, dari memang kondisi mahasiswa dan luar kampus yang minim tadi dimasukkan di baseline kondisi saat ini, baru kemudian next-nya akan ngapain. Nah, dari situ kemudian buat sebuah solusi atau produknya. Nah, solusi yang pada saat itu saya menawarkan dua hal agar agar kondisi yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tadi bisa selesai sehingga bisa sesuai dengan target yang saya rencanakan. Nah, pertama saya buat sebuah produk yang dinamakan dengan penguatan karakter multikultural mahasiswa berbasis kolaborasi aktivitas luar kampus. Itu produk pertama. Produk kedua itu peningkatan kompetensi dosen berbasis kolaborasi. Yang saya besarkan kolaborasi itu merupakan titik poin dari program ini, bahwa poin ini adalah kolaborasi untuk mencetak karakter multikultural. Nah, dari situ kemudian saya paparkan produk saya lebih jelas lagi. Untuk program MBKM misalnya, kita berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Unpad Bandung, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Trunojoyo Madura, sampai dengan Udayana Bali dan UIN, ini bukan UIN ya, ini UB, yang kelima UB, Universitas Brawijaya. Nah, dari kelima ini, kita paparkan bahwa di setiap masing-masing kampus yang akan kita tuju, itu punya karakteristik multikultural yang berbeda-beda.
Sehingga tujuan dari konsep saya di awal, kolaborasi mencetak karakter kultural bisa tercapai. Di Unpad Bandung, kita sampaikan bahwa mahasiswa Unpad banyak dari Jawa Barat. Maka kultur-kultur dari Jawa Barat seperti Sunda dan lain sebagainya, kita akan banyak belajar di situ. Lalu UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu kampus yang dia basis nilai keislamannya cukup kuat yang berasal dari Jawa Tengah misalnya. Lalu Trunojoyo, jelas ya Trunojoyo Madura, lingkup kearifan lokal masyarakat Madura itu sangat kuat di situ. Karena itu kita juga sasar Trunojoyo. Bali juga sudah sangat-sangat kental budayanya karena itu kita masuk ke Bali. Brawijaya, kita mencoba mengenalkan budaya belajar dan lingkungan di kota pendidikan yang di lingkup Jatim. Itu yang kita susun di dalam sebuah target-target yang akan kita buat pada saat itu. Lalu untuk luar negerinya kita menyasar yang sedekat kita sampaikan bahwa karena kita belum pernah ada bentukan mahasiswa luar negeri, maka kita cari kampus yang sekiranya dekat dan mudah dijangkau. Yaitu pada saat itu kita bermitra dengan Xavier University Filipina dan Walaila University Thailand. Nah, dari dua ini nantinya yang saya tekankan pada saat itu, mahasiswa akan belajar terkait dengan budaya belajar dan lingkungan pada kampus di luar negeri itu seperti apa sih? Itu yang saya paparkan terkait dengan program-program yang saya sampaikan. Ini juga ada magang, terus kemudian ada program kompetisi dosen berbasis kolaborasi, terus rencana keberlanjutannya, itu juga harus ditekankan. Nah, pada saat itu, saya menekankan terkait dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai macam mitra, maka satu, keberlanjutan berikutnya ya, karena kan kalau keberlanjutan next-nya akan seperti apa. Maka ketika ini nanti saya berhasil didanai, maka wadah sudah tersedia, itu pasti. Kemudian SOP dan prosedur sudah ada, tim pelaksana sudah berpengalaman dan akan melahirkan kebiasaan baru ketika produk ini didanai. Nah, karena itu keberlanjutannya untuk berikutnya pasti akan lebih mudah. Karena pada saat pendanaan ini, semua sudah kita siapkan, semua sudah kita atur, sehingga nanti yang next berikutnya akan lebih mudah lagi. Nah, sehingga nanti dari program tahun pertama, pendanaan di tahun pertama, maka menciptakan momentum dan mendorong timbulnya motivasi mahasiswa untuk kegiatan luar kampus, motivasi dosen untuk berkolaborasi dalam bentuk kegiatan luar kampus, dan lain sebagainya. Itu merupakan keberlanjutannya. Lalu dari segi kompetitor, pada saat itu ini saya hilangkan ya, beberapa poin universitasnya karena nanti ini ya kepentingan internal, jadi tidak bisa saya sampaikan. Jadi pada saat itu untuk analisis kompetitor, saya membuat sebuah dua ukuran yang sesuai dengan program studi kita pada saat itu. Dilihat dari student body dan akreditasi. Nah, Ilkom Untak kalau dari tabel dari grafik ini, maka Ilkom Untak tuh berada pada posisi paling banyak student body-nya dengan akreditasi A, artinya akreditasinya bagus. Nah, kemudian saya sampaikan ke kompetitor-kompetitor kami yang kita juga sama-sama berupaya untuk mendapatkan pendanaan. Artinya pada saat saya pitching di Tangerang kemarin, itu banyak sekali dari kampus, berbagai macam kampus, untuk memperebutkan pendanaan. Nah, karena itu pada saat itu saya sampaikan, kelebihan multikultural yang kita susun konsepnya, maka kita menang di student body. Dengan student body yang banyak, maka peluang untuk mereka ikut dan menyebarkan multikultural yang sudah mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan dengan kampus yang jumlah mahasiswa student body-nya sedikit. Pada saat itu saya memaparkan keunggulan program studi Ilkom dari tahap situ. Kemudian dari akreditasi juga saya sampaikan beberapa kampus-kampus yang menjadi saingan kita untuk mendapatkan pendanaan, kita langsung apple to apple kan, sehingga nanti mereka pihak reviewer punya gambaran, oh ya dari segi ini maka Ilkom Untak dianggap mampu. Itu pentingnya. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan ini saya tidak bukakan RAB-nya ya, karena itu internal rancangan internal untuk prodi kami. Yang penting itu harus kalau Anda paparkan kalau dalam segi investor itu waktu balik modalnya kapan.
Karena investor tadi inginnya untung, dan untung. Maka kamu paparkan balik modalnya kapan. Kemudian kamu susun secara masuk akal. Masuk akal itu tidak berlebihan ya. Misalnya nih, hanya untuk sekedar rapat saja, kalau bisa di kantor sendiri, ngapain sampai sewa ballroom dan lain sebagainya. Itu misalnya masuk akal. Transparan. Transparan itu apa yang kamu tuliskan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Lalu berikutnya rinci dan detail. Rinci dan detail itu sampai pengeluaran-pengeluaran terkecil itu kamu rincikan dan detailinkan sehingga nanti orang yang akan mendanai tersebut ketika melihat RAB-mu atau rencana anggaran pembelanjaanmu itu bisa lebih oke. Nah, lalu untuk kesesuaian ya, ini khusus kita ya, khusus kita yang biasanya pitching di dalam lingkup kementerian, baik itu kementerian apapun ya, itu sesuaikan dengan SBK dan PMK. SBK itu satuan belanja sepertinya. Kalau PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya. Sesuaikan dengan dua itu, maka kemungkinan besar danamu pasti akan diterima sesuai dengan apa yang kamu ajukan. Nah, itu terkait dengan apa namanya yang pitching dan pitch deck yang sudah saya lakukan di tahun lalu. Lalu kemudian ada sedikit lagi terkait dengan itu, sebentar. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya. Kamu merasa bahwa proses penyampaianmu sudah oke. Kemudian konten isinya juga kamu merasa sudah oke nih, nggak ada masalah. Tapi ternyata ada satu lagi yang mempengaruhi terkait dengan keberhasilan, yaitu berupa rasa. Rasa itu taste ya, taste dari apa yang dikeluarkan atau apa yang berada pada sisi reviewer atau investor. Karena saya mengalami sendiri terkait dengan rasa ini, itu bisa memunculkan sebuah keputusan yang berbeda, walaupun dengan cara penyampaian yang sama dan cara dengan pitch deck yang sama juga. Dari pitching dana yang saya dapatkan 400 juta kemarin itu, sebenarnya dana yang saya ajukan itu adalah 900 juta untuk pendanaan. Tapi hanya karena reviewer saya merasa ya dalam diri prodi Ilkom ini, kamu belum pernah melakukan pertukaran mahasiswa di luar negeri. Jadi mereka tidak yakin apakah kita bisa melaksanakan itu. Sehingga turun dari 900 ke 400. Tapi di pitching di pihak sebelah dengan reviewer yang berbeda, karena memang rasa ini sangat subjektif ya, dengan reviewer yang berbeda, dia juga baru pertama kali melakukan sebuah bentuk aktivitas mahasiswa luar kampus berupa pertukaran mahasiswa di luar negeri, baru pertama kali. Tapi dia bisa mendapatkan dananya sebesar 800 juta rupiah. Padahal dengan pitch deck yang sama, dengan pitching yang sama juga, tapi karena berbeda rasa dari apa yang dimunculkan dari reviewer, maka itu akan bisa menyebabkan perbedaan keputusan di dalam sebuah proses pitching. Itu nanti yang harus Anda perhatikan. Karena itu ketika nanti Anda merasa, anak ini loh ya, kok kayaknya sama dengan saya, tapi kok dia diterima, saya nggak diterima. Nah, itu balik lagi ke rasa. Karena memang reviewer atau investor itu adalah manusia yang sifatnya subjektif ya. Walaupun sudah ada beberapa indikator-indikator yang sudah dibuat ya agar bisa mengobjektifkan sebuah keputusan, maka rasa ini juga tetap akan berpengaruh terkait dengan sebuah keputusan hasil akhir pitching. Nah, lalu terakhir dari saya, eee, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang krusial ya pada saat pitching itu terkait 3 hal ini. Pertama, jika ini tidak didanai, apa yang membuat programmu bisa tetap berjalan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kedua, apa yang membuat saya harus menerima proposal pendanaan ini? Dan yang ketiga, hal apa yang bisa membuat programmu gagal dalam pelaksanaannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan menjebak. Contoh misalnya nomor 1, jika Anda ditanya, "Jika ini tidak didanai, apa yang membuat program bisa tetap berjalan?" Nah, kalau kamu menjawab menjawab
misalnya begini ya, kamu ditanya, "Apa yang buat program bisa jalan?" "Oh, kalau saya tidak didanai, ya saya akan coba untuk melakukan sendiri. Saya akan berjalan seperti ini seperti ini seperti ini." Nah, artinya kalau Anda menjawab pertanyaan nomor satu ini, jawabnya tetap bisa berjalan, maka kemungkinan besar danamu tidak akan turun atau danamu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena programmu tidak butuh dana kok, tidak butuh dana saya kok untuk bisa dilaksanakan. Kamu buktinya tanpa ada dana dari saya, kamu sudah bisa merencanakan programmu akan berjalan seperti apa. Artinya kamu nggak butuh dana. Itu yang pertama. Nah, ketika ditanya ini, alangkah baiknya kamu bisa menjawab, apa yang buat programmu bisa tetap berjalan? Jawablah, jika ini tidak berhasil didanai, maka kemungkinan besar program saya tidak akan berjalan. Jawab saja sesimpel itu. Itu menunjukkan bahwa urgensi pendanaan pada sebuah program yang kamu buat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat saya harus menerima proposal pendanaan ini? Nah, biasanya ketika Anda ditanya seperti ini, kamu menjawabnya itu seakan-akan dari diri kamu sendiri. Ya karena, saya sudah memaparkan yang bagus Pak, karena saya BEP-nya begini. Tidak, jangan jawab begitu. Jawablah dengan apa yang bisa mereka berikan terhadap kelancaran dari program yang kamu buat. Jadi yang harus kamu paparkan adalah manfaat dari apa yang bisa didapat dari, partnermu yang akan ngajak kamu kolaborasi nanti. Dari segi mitramu, dari segi orang yang memberikan danamu. Itu yang harus, kamu paparkan pada saat ditanya nomor 2. Lalu nomor 3, hal apa yang bisa membuat programmu gagal dalam pelaksanaannya? Nah, nomor 3 ini jangan hanya kamu jawab mengenai potensi kegagalan atau hal-hal yang menyebabkan, programmu gagal. Jangan hanya itu, tapi sampaikan, "Program saya bisa gagal karena begini, Pak. Tapi saya sudah punya solusi seperti ini." Nah, di setiap potensi kegagalan, kamu sudah merencanakan potensi solusinya. Itu yang harus Anda paparkan di dalam 3 pertanyaan menjebak ini, di dalam sebuah proses, pitching. Gitu ya teman-teman terkait dengan, wawasan tentang pitch deck dan pitching, dari pengalaman-pengalaman yang sudah, saya lalui dari sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Saya kembalikan ke MC kalau begitu, terima kasih Mas MC. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Oh, bagus ya teman-teman untuk tips dan triknya terhadap pitching dan feedback. Semoga tadi sudah dicatat ya buat para teman-teman materi yang diberikan Pak Ihsan. Selanjutnya ini akan ada ini Pak, presentasi dari beberapa tim terkait feedback mereka. Mungkin Bapak Ihsan bisa memberikan masukan atau komentarnya. Untuk tim yang pertama ini dari tim Rimupa Jamut, mungkin dari operator bisa bantu share screen. Nah, untuk tim Rimupa Jamut sudah hadir Kak? Baik, sudah hadir. Dipersilakan waktu dan tempatnya untuk presentasi. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya, kami dari tim Remova, yaitu dengan usulan usaha budidaya jamur berbasis browser limbah serbuk gergaji kayu dan pupuk kascing guna pencegahan hiperkolesterolemia. Dengan beranggotakan, saya sendiri Jana Pramesti Labila, Nathanael Dirgantara Putra, Dika Bayu Pratama, Ariza Zulia, dan Tesaloka Jumaifin. Deskripsi dan latar belakang usulan bisnis. Remova atau budidaya jamur berbasis limbah serbuk gergaji kayu sebagai pengganti daging guna mendukung pencegahan hiperkolesterolemia. Merupakan usulan ide bisnis kategori produk dan budidaya. Usulan ide bisnis ini dilatar belakangi oleh adanya penyakit tidak menular atau PTM. PTM adalah penyakit yang timbul apabila gaya hidup terutama pola makan tidak stabil. Salah satunya penyakit tidak menular adalah kolesterol tinggi. Next. Tujuan dari budidaya jamur ini adalah untuk memanfaatkan adanya limbah serbuk gergaji kayu yang sudah menumpuk terutama di tempat pembuatan mebel. Limbah serbuk gergaji kayu merupakan bahan organik karena senyawa holoselulosa yang dikutip dari jurnal Stiono tahun 2024. Serbuk kayu yang baik adalah tidak keras dan tidak banyak menghasilkan getah seperti kayu jati.
Selain itu, untuk meningkatkan hasil budidaya jamur, pupuk yang digunakan bukan berasal dari pupuk kompos, melainkan pupuk bekas cacing atau pupuk kascing. Pupuk kascing digunakan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, pupuk bekas cacing atau kascing memiliki manfaat lain, diantaranya adalah memperbaiki sifat tanah seperti memperbaiki struktur, porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan untuk menahan air. Pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu dan pupuk bekas cacing digunakan sebagai media tanam jamur atau biasa disebut dengan paklok. Jadi usaha budidaya jamur ini didasari dengan adanya dua permasalahan tersebut, adanya limbah serbuk gergaji kayu yang menumpuk dan juga pemanfaatan pupuk kascing. Karena apa? Karena jamur saat ini tuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengganti daging. Karena kita ketahui daging merah ini dapat menyebabkan kolesterol yang tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi dengan adanya jamur dapat digunakan sebagai makan pengganti bagi masyarakat yang suka mengkonsumsi daging merah. Next. Baik, kenapa kita melakukan budidaya jamur? Karena budidaya jamur ini memiliki kandungan diantaranya yaitu lemak 0,3 gram, gula 2 gram, kolesterol 0 gram, natrium 0 gram, kalium 318, karbohidrat 3,3 gram, serat pangan 1 gram, dan protein 3,1 gram. Manfaatnya apa saja? Manfaat dalam konsumsi jamur yaitu diantaranya adalah mencegah kolesterol, menjaga kesehatan jantung, kaya antioksidan, menurunkan resiko kanker, mengontrol kadar gula darah, memperkuat sistem imun tubuh. Next. Baik, dari adanya budidaya jamur ini kita mengelompokkan beberapa segmentasi siapa saja yang menjadi target kita dalam usaha jamur ini. Untuk berdasarkan segmentasi geografis, yaitu berada di wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya, karena jamur tidak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan 7-10 hari, sehingga untuk target pasar saat ini hanya di wilayah tempat kami budidaya saja, yaitu di Jombang. Kemudian untuk segmentasi demografisnya, yang pertama laki-laki dan perempuan, usia 15-14 tahun dengan pendapatan ekonomi kurang dari 3 juta. Untuk segmentasi psikografisnya yaitu masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap jamur, dan yang kedua adalah masyarakat yang ingin mencoba hal baru karena pada dasarnya ada beberapa masyarakat yang masih kurang terhadap konsumsi jamurnya, kurang mengenai informasi apa pentingnya atau kandungan yang terdapat pada jamur. Kemudian untuk segmentasi perilaku, yang pertama konsumsi jamur karena kebutuhan, kedua konsumsi jamur karena harganya lebih murah jauh dibandingkan dengan harga daging. Next. Baik, untuk budidaya jamur ini, untuk saat ini kami terdapat 2 jenis jamur yang kami budidayakan. Yang pertama yaitu jamur tiram yang kami jual dengan berat 500 gram dengan harga 17.500. Kemudian yang kedua yaitu jamur kuping dengan berat 500 gram dengan harga 17.500. Untuk penjualannya kami lakukan secara online dan offline dengan melalui pemesanan melalui WhatsApp dan juga Instagram. Untuk marketplace saat ini masih belum kami laksanakan karena potensi jamur untuk dikonsumsi hanya 7-10 hari tadi saja. Baik, next. Untuk meyakinkan konsumen, tentunya kami perlu melakukan sebuah legalitas. Untuk budidaya jamur ini, saat ini yang sudah dilakukan proses legalitasnya yaitu legalitas NIB, di mana NIB ini sebuah legalitas yang untuk meyakinkan konsumen. Namun untuk kedepannya akan dilakukan proses legalitas lainnya seperti SIUP, sertifikasi halal, dan lainnya.
Baik, selanjutnya untuk analisa keuangan, yaitu yang kami lakukan analisa ada 3, yaitu menghitung HPP produk dan HPP penjualan, di mana HPP produknya dengan modal dengan biaya produksi Rp7.486.028 itu dapat menghasilkan 750 pieces jamur dengan berat 500 gram. Itu untuk HPP produknya 9.981. Kemudian harga jualnya kami up 75% dari HPP produknya menghasilkan 17.500. Untuk payback periodenya ini 1,2 bulan. Next. Untuk tabel ekspektasi penjualan ini untuk periode pertama ini selama 4 bulan, di mana modal selama 4 bulan itu 7.485.750 dan menghasilkan laba bersih sebesar 5.639.250.000. Untuk selanjutnya yaitu tabel cash flow selama 2 tahun, di mana untuk pendapatan selama 2 tahun itu mencapai 102.375 juta dengan total biaya 58.388.850 rupiah dan menghasilkan laba sebesar 43.986.150 rupiah. Next. Untuk sosial media Remuva saat ini masih terdapat hanya Instagram saja dan juga WhatsApp tim kami. Untuk sosial medianya yaitu @remuva masih belum kami call lebih lanjut lagi. Next. Baik, berikut adalah BMC dari Remuva, di mana yang pertama saya akan bacakan customer segmennya. Customer segmennya laki-laki dan perempuan usia 15-45 tahun, domisili di Kota Jombang, dan juga konsumsi jamur sebagai pengganti daging dan berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk customer relationship, di mana kami akan melakukan customer relationship bersama pelanggan untuk menjaga pelanggan agar tetap membeli produk kami. Yang pertama dengan memastikan kualitas produk tetap baik. Kemudian yang kedua mengadakan giveaway setiap 1 bulan sekali. Ketiga mengadakan diskon setiap beberapa pembelian. Dan keempat penggunaan member card untuk konsumen. Untuk channelnya sendiri yaitu sosial media Remuva dalam melakukan media promosi. Untuk value proposition-nya, manfaat dari budidaya jamur sendiri yaitu yang pertama memanfaatkan limbah serbuk gergaji kayu dan pupuk kascing. Kedua menggunakan kemasan produk yang simple berupa kantong ziplock, karena pada saat ini rata-rata pengemasan dalam produk jamur ini hanya menggunakan kantong plastik biasa yang digelembungkan. Namun kami telah melakukan riset di beberapa jurnal dan juga di supermarket bahwasanya pengemasan jamur ini bisa dilakukan menggunakan kantong plastik biasa atau yang divakum untuk menjaga volume udaranya sehingga bisa bertahan lebih lama dan disimpan dalam suhu ruangan yang rendah. Oleh karena itu kami melakukan inovasi dengan menggunakan kemasan kantong ziplock. Untuk kemudian dalam pengembangan produknya nantinya kami akan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di daerah tempat kami produksi, lebih tepatnya di Desa Jogoloyo, Jombang, untuk memberikan edukasi budidaya dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang di mana ibu-ibu PKK tersebut akan melakukan terjun secara langsung dalam melakukan budidaya jamur tersebut. Untuk key activitiesnya dalam melakukan budidaya ini tentunya yang pertama kami melakukan riset pasar, riset bahan baku, pembelian alat dan bahan, pembuatan rumah backlog atau kumbung jamur,
proses sterilisasi backlog, kemudian budidaya backlog, perawatan, panen jamur, dan melakukan quality control 1 dan 2, melakukan pemasaran, dan juga yang terakhir yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai budidaya jamur. Untuk key resource-nya yaitu ada alat dan bahan, rumah jamur, SDM, di mana SDM tersebut terdapat tim riset, tim budidaya, tim pemasaran, tim keuangan, dan tim pelatihan. Kemudian yang terakhir legalitas. Untuk key partnernya sendiri yaitu ibu-ibu PKK Desa Jogoloyo, minimarket dan pasar tradisional di Jombang, percetakan, dan juga marketplace untuk melakukan promosi, untuk melakukan penjualan produk. Kemudian untuk ke struktur yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, di mana HPP penjualannya 17.500 dengan jumlah produk 750. Untuk revenue stream-nya, jika penjualan mencapai 750 pieces dalam satu periode dengan harga 17.500, maka akan menghasilkan hasil penjualan sebesar 13.125.000 rupiah. Terima kasih, itulah hasil pitching dari tim Remuva. Ini langsung saya komentari atau bagaimana? Iya Pak, boleh langsung Bapak. Oke, terima kasih Chandra Pramesti ya tadi. Iya Pak. Jadi kalau saya bisa berikan saran ya, ada 3 saran yang harus diperhatikan. Pertama, ini terkait visualnya ya. Visual pitch deck-nya nanti mungkin bisa dibuat lebih menarik lah. Iya, Pak. Karena kan kalau yang seperti ini memang template dari situ itu sudah ada template atau bebas? Sebenarnya bebas Pak. Cuma kemarin karena saya ada kendala laptop, jadi masih kurang maksimal. Nah, itu yang pertama ya, artinya visualnya harus lebih diberikan mana yang benar-benar kamu tekankan. Nah, lalu untuk titik-titik paragraf seperti ini ya, itu harus dikurangi di dalam sebuah pitch deck ya. Karena pitch deck yang baik itu yang hanya menunjukkan poin saja. Jadi bukan seperti paragraf begini, nanti bisa kamu bikin poin-poin utama. Nah, kalau dilihat dari apa yang kamu tawarkan di dalam judulmu, sebenarnya bisa dilihat kamu fokuskan pada 3 hal. Pertama, kata kuncinya adalah limbah, pemanfaatan limbah, itu 1. Yang kedua, mungkin kamu memberikan alternatif untuk menurunkan tekanan darah tinggi tadi ya. Iya, Pak. Atau kolesterol. Kolesterol Iya, yang kamu tekankan apa nih? Kolesterol ya? Iya, Nah, kolesterol tinggi. 1 terkait dengan limbahnya. Dari limbah serbuk kayu tadi loh, gergaji Iya. kayu itu yang pertama, titik poinnya. Yang kedua, berarti titik poinmu itu sebenarnya bukan menurunkan kolesterol tingginya, tidak. Tapi Mencegah. menambah alternatif. Jadi ada alternatif loh bagi kamu yang tidak ingin minum obat kimia misalnya. Alternatifnya ini. Nah, yang ketiga, mungkin kamu masuknya ke dalam cara mengkonsumsi dari segi mengkonsumsi si jamur ini tadi. Artinya, kalau kita bicara mengenai manfaat dari jamur ya, yang tadi ada komposisi begini. Semua orang saya yakin pasti tahu. Nah, kalau begitu kamu harus tambahkan beberapa titik poin. Nah, titik poin inilah yang nantinya akan menjadi perhatian bagi reviewer. Oh iya ya, ternyata ini merupakan salah satu alternatif untuk bisa menurunkan kolesterol tinggi misalnya tanpa melalui obat kimia misalnya begitu. Oh iya ya, ternyata serbuk kayu yang harusnya ini biasanya dibuang ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik bagi reviewer untuk mencoba
mendanai apa yang sudah kamu utarakan. Nah, lalu ada beberapa yang belum terlihat di dalam pitch deck ini. Pertama, kalau memang ini butuh didanai, kira-kira apa yang bisa diberikan ini kepada masyarakat? Itu belum kelihatan, urgensinya belum ada. Itu harus kamu kuatkan ya, Chandra. Lalu kemudian masing-masing tim yang kamu masukkan tadi, yang banyak itu perannya kemana semua? Siapa yang begini, itu belum ada. Sehingga kalau saya nanti menjadi reviewer, ini bagaimana pembagian kerjanya nanti? Terus ini bagaimana nanti? Ini sebenarnya kebutuhannya apa sih? Nah, itu yang belum belum muncul. Nah, lalu kemudian rencana kelanjutannya, sustainable-nya gimana? Setelah saya danai misalnya, setelah diberikan dana, maka apa nantinya yang dari produk ini akan menjadi apa? Itu yang harus diperkuat. Dan nanti ini nanti dilihat dari ini ya, dilihat dari penggunaan font dan lain sebagainya. Kalau bisa nanti jangan kecil-kecil. Karena kan nanti takutnya pada saat presentasi tidak kelihatan, reviewernya nanti jadi gimana melihatnya. Itu yang terpenting. Nah, karena itu hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, itu mungkin bisa diakali dengan membagi ke beberapa part, disesuaikan sehingga nanti besar. Atau ternyata kalau memang tidak bisa dibagi, maka berikan dalam bentuk kit, dalam bentuk pegangan ya, yang kamu berikan kepada reviewer. Sehingga membantu reviewer untuk bisa melihat dari apa yang kamu paparkan, sehingga nanti yang kalau tidak kelihatan bisa diakali dengan memberikan presenter kit tadi kepada reviewer. Gitu Chandra, baik. Terima kasih, silakan bisa dikembangkan lagi sebelum pitching yang sebenarnya. Iya, terima kasih Pak. Pak, sebelumnya saya boleh izin bertanya satu kali lagi Pak. Boleh, silakan. Jadi gini Pak, yang perlu ingin saya tanyakan ini terkait kompetitor. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan di contoh pitch deck Bapak terkait kompetitornya itu hanya perlu disebutkan grafis-grafis saja atau kita langsung menjelaskan siapa kompetitor tersebut gitu Pak. Nah, ini sebenarnya grafis itu sebenarnya dibuat sekalian untuk memahami positioning dari setiap kompetitor itu di mana. Sehingga nanti akan terlihat keunggulan dari produk yang kamu tawarkan nanti apa. Nah, karena pitch deck ini terkendala waktu ya, daripada kamu paparkan satu-satu, mending langsung dalam bentuk grafis tadi. Kamu cari kira-kira sebuah produk. Karena fokusmu ini kan boleh kamu masuk ke produk jamurnya, boleh juga ke produk-produk cemilan yang lain. Kamu bisa mengatakan begini, oh produk camilan yang mengambil isu-isu healthy food ya untuk kesehatan ya, itu hanya produk saya untuk jamur. Yang lainnya jualannya mungkin jamur crispy, jamur beginilah, jamur gini. Tapi memang saya jamur juga. Tapi titik poin saya berada pada untuk isu-isu kesehatan. Bisa masuk ke sana nanti dari pembagian positioning di dalam sebuah kompetitor. Atau bisa juga dari pemanfaatan dari limbah. Karena kan kata kuncimu tadi satu, limbah. Pemanfaatan limbah sehingga nanti bisa digunakan untuk budidaya dari budidaya dari jamur. Muaranya nanti kan menghasilkan sebuah produk jadi yang awalnya produk mentah menjadi produk bernilai. Nah, kalau memang sebenarnya gini, ini sebenarnya ada dua ya, ada dua tahap yang kamu lakukan. Satu dari tahap budidaya, kemudian kamu tahap ke produk bernilai itu tadi. Nah, dua ini yang nantinya harus kamu paparkan di dalam sebuah produk kompetitor tadi. Keunggulannya mau kamu letakkan kepada jamur untuk mencegah kolesterol tinggi, atau dari pemanfaatan limbah untuk menghasilkan sebuah jamur ini tadi. Itu nanti yang perlu ditekankan di dalam pengembangan produknya untuk keberlanjutannya. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, sama-sama. Baik Bapak, untuk presentasi ternyata hanya satu tim saja karena kita terbatasan waktu. Mungkin dari Baik. teman-teman ada satu pertanyaan terakhir.
sebelum sesi materi berakhir, ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin bertanya kepada Pak Insan? Ini karena waktu bukannya masih lama, sehingga sepi. Durasinya kita Pak, terbatas Pak. Iya. Adakah yang ingin bertanya mengenai feedback atau minta saran kepada Pak Insan? Mungkin sepertinya teman-teman nggak ada yang tanya ini Pak. Perlu giveaway kayaknya. Baik, mungkin closing statement dari Pak Insan Bapak. Begini ya, pitching atau pitch deck itu sebenarnya hanya perkara kebiasaan saja. Kalau memang ternyata nanti pada saat kamu pitching ternyata gagal, ya itu anggaplah sebuah pembelajaran. Karena memang pitching itu tidak hanya butuh keahlian, tapi yang penting butuh kebiasaan. Nah, kalau Anda ingin terus sering goal ya untuk mengikuti pitching, maka sering-seringnya ikut pitching. Pitching awal pasti berantakan, wajar. Pitching berikutnya dananya, saya dapat dana walaupun cuma misalnya 2 juta, boleh nggak apa-apa. Kan itu kan sebuah proses pengembangan yang nantinya lambat laun bisa pitching menang sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Saya pun juga berangkat dari demikian. Dari yang awalnya ikut pitching bolak-balik gagal, terus kemudian mendapatkan pitching yang nilainya puluhan juta hingga bisa sampai dapat ratusan juta, itu juga karena memang sebuah kebiasaan yang dipupuk di dalam sebuah proses. Jadi jangan capek untuk berproses, gitu ya teman-teman. Baik Bapak, sebelum kita dokumentasi terlebih dahulu Bapak ya. Oke, silakan. Untuk teman-teman para peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Halo teman-teman, bisa menyalakan kameranya. Kita masih di dokumentasi. Halo, masih di sini kah semua? Tiduran nggak ya? Sepertinya lemas semua ini Pak, puasa soalnya Pak. Pada tidur semua ini Pak. Halo, bisa on cam Pak teman-teman? Sudah. Ya. Ayo yang lain yang belum, kita dokumentasi sebentar. Slide 1, slide 2. Nah, sudah nyala semua ternyata. Oke, sudah dokumentasi. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya dan penyampaian materinya terkait pitch dan pitching. Semoga teman-teman peserta yang ikut TMW ini semakin memahami Pak arti dari pitching dan pitch deck dan ada kesempatan buat merevisi pitch mereka. Oke, mungkin itu saja Pak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya ucapkan. Ya, sama-sama. Saya mau izin live ya, teman-teman semua. Kita meninggalkan ruang. Dan saya ingatkan untuk para peserta jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena habis ini akan ada pengumuman. Sambil sudah di-share untuk link presensi, bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dan tetap jangan keluar Zoom karena sebentar lagi akan ada informasi terkait PMW. Oke. Sesuai janji saya kemarin, di akhir sesi akan ada pengumuman untuk tim yang lolos tahap selanjutnya yaitu tahap pitching yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 pada pukul 9 sampai selesai. Tempatnya offline ya teman-teman, di gedung teknik Q205 dan Q210. Nah, nanti kita beri waktu hingga tanggal 29 untuk tahap konfirmasi kehadiran karena nanti akan dibuatkan surat tugas. Oke,
yaitu jadi seperti surat izin ya. Nanti bisa izin ke dosen masing-masing pada hari Senin tanggal 3 April. Jadi untuk teman-teman yang lolos nanti bisa mengisi link konfirmasi. Baik, untuk tim-tim yang lolos saya bacakan. Nanti juga bisa mengunjungi websitenya BKA ya teman-teman. Ada tim dari S-Bully, Herbal Drink untuk pencegahan diabetes, kemudian tim Jagar, selanjutnya dari tim Lampura, inovasi lampu tidur, tim berikutnya Club, selanjutnya sekarang, selanjutnya Tegodok, tim ketujuh Soya A Protection Max, selanjutnya Luntas Deodorant Spray, selanjutnya Jarum Gel pengharum ruang aromaterapi, selanjutnya Remuva, tim ke-15 ini sorghum, 16 tim dawu, wedang ungu, 17 edible kristal, 18 tim mutak, 19 jule, 20 CV farm, 21 bakso, ballpoint sedotan, 22 mycos, 23 scraper, 24 bagler, tim 25 green hydro farm, New Will kerupuk, tim selanjutnya Sadako, kemudian Bos Jamil, tim Urestetik, dan tim yang terakhir Hati Sari. Nah, saya ucapkan selamat kepada 30 tim yang telah lolos tahap berikutnya, dan saya ingatkan kembali akan ada pitching pada tanggal 3 April 2023 di tempat di gedung teknik Ki 205 dan Ki 210. Nah, untuk peserta nomor 1 hingga 15 melakukan pitching di ruang 1 Ki 205 dan tim 16 hingga tim ke-30 melakukan pitching di ruang Ki 210. Nah, teman-teman akan silakan tim-tim yang lolos, 30 tim yang lolos ini silakan mengisi konfirmasi kehadiran pitching pada website https://h.id konfirmasi pitching. Jadi 30 tim ini ditunggu hingga tanggal 29 jam pukul 12 siang untuk mengisi konfirmasi pitching. Jadi jika tidak mengisi konfirmasi akan dianggap gugur. Jadi ke 30 tim yang sudah lolos diharap untuk mengisi konfirmasi hingga tanggal 29. Jika melebihi tanggal 29 dan tidak mengisi, maka kami anggap gugur dan tidak mau melanjutkan PMW berikutnya. Ada yang ditanyakan? Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa melihat di websitenya BKA, Mahasiswa Untar, sby.ac.id. Untuk informasi yang ingin tahu mengenai informasi, nah ini Biro Kemahasiswaan dan alumni. Mungkin ada yang pertanyaan kepada 30 tim yang telah lolos tahap berikutnya. Nah, itu bisa diklik websitenya, bisa dilihat langsung. Di situ ada nama-nama tim dan ada link untuk konfirmasi kehadiran. Diharapkan 30 tim yang telah lolos bisa mengisi link kehadiran, karena itu juga kita lihat kehadiran para teman-teman. Nah, nanti linknya seperti ini isinya, teman-teman. Konfirmasi tanggal 29 Maret. Kami tunggu. Bisa dicatat HTTPS-nya. Nah, ini sudah di-share. Bisa diklik itu setelah mengisi presensi pada hari ini. Dan dimohon untuk mengisi ya teman-teman. Maksimal tanggal 29. Melebihi tanggal itu kita anggap gugur. Dan pitching tahap selanjutnya itu pitching. Setelah itu akan ada tahapan-tahapan selanjutnya dari PMW. Nah, baik, mungkin linknya sudah catat ya. Bisa mengisi link presensi. Kita buka hingga 1 jam ke depan untuk link presensi. Dan jangan saya ingatkan lagi untuk mengisi link konfirmasi
kehadiran kepada 30 tim guna untuk dibuatkan surat tugas pada hari Senin tanggal 3 April. Oke, mungkin itu saja dari kami selaku tim pelaksana PMB. Dan saya ucapkan selamat kepada 30 tim dan selamat juga pada teman-teman yang hadir dalam mentoring selama 5 kali pertemuan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan teman-teman.